Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurhayani selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Proses dan Perbaikan Proses. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiz Akbar Al-Rosyid selaku moderator dan saya bersama dengan teman-teman saya. Saiful Ramadan selaku pemateri kedua. Saya Sabihis selaku madu materi ketiga. Saya Muhammad Zulfikri selaku pemateri keempat. Baik, langsung aja ke materinya. Yang pertama itu ada definisi proses dan manajemen proses. Definisi proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Bahwa proses adalah serangkaian tindakan yang akan dihasilkan produk yang diinginkan. Definisi proses dan manajemen proses. Manajemen proses adalah pendekatan sistematis untuk memahami, mengelola, dan memperbaiki proses-proses dalam organisasi agar mencapai hasil yang diinginkan, menurut Hammer dan Kempi. Langkah-langkah perbaikan proses yang pertama itu ada identifikasi. Di sini kita menentukan proses yang bermasalah. Kemudian ada pemetaan, gambar atau alur proses untuk melihat alur kerja secara visual agar lebih mudah memetakan proses masalahnya. Selanjutnya ada analisis, cari tahu akar penyebab masalah, kemudian solusi, rancang perbaikan berdasarkan analisis, implementasi, jalankan solusi yang sudah dibuat, kemudian evaluasi, nilai hasil perbaikan dan pastikan ada peningkatan. Perbaikan proses dalam perusahaan Ford. Latar belakang masalah, pada awal 1980-an Ford memiliki proses pembelian yang rumit dan boros, dengan lebih dari 500 staf untuk menangani transaksi pembelian antar departemen. Langkah perbaikannya, Ford menerapkan bisnis proses re-engineering atau BPR dengan mendesain ulang total alur kerja pembelian. Perbaikan proses dalam perusahaan Ford. Solusi yang diterapkan, perusahaan Ford menggunakan sistem informasi terintegrasi yaitu Electronic Data Interchange, mengurangi langkah administratif manual, menghubungkan langsung sistem pemesanan antar departemen dan pemasok. Hasil yang dicapai, staf pembelian berkurang 75%, proses menjadi lebih cepat dan efisien, penghematan besar dalam biaya operasional. Perbaikan proses dalam perusahaan Ford. Prinsip-prinsip yang diterapkan Henry Ford. Yang pertama, standarisasi dan simplifikasi atau penyederhanaan. Ford percaya bahwa standarisasi proses dapat menghilangkan variabilitas dan menyederhanakan operasi. Dengan memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah sederhana yang dapat diulang, perusahaan dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kualitas yang konsisten. Yang kedua ada pembagian kerja dan spesialisasi. Penerapan lini perakitan memperkenalkan konsep pembagian kerja di mana pekerja mengkhususkan diri dalam tugas-tugas tertentu. Pendekatan ini memaksimalkan efisiensi dengan memungkinkan individu menjadi ahli dalam tugas yang diberikan, meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu per unit. Yang ketiga ada perbaikan proses berkelanjutan. Henry Ford secara aktif mencari cara untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan proses produksinya untuk mendorong peningkatan efisiensi dengan secara teratur, menilai operasi, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan menerapkan perubahan. Perusahaan dapat memastikan bahwa
proses berkembang, dan tetap selaras dengan tuntutan pasar yang berubah. Selanjutnya pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu model perbaikan kualitas berorientasi proses. Model perbaikan kualitas berorientasi proses adalah pendekatan yang menekankan pada peningkatan berkelanjutan terhadap proses-proses bisnis yang ada dalam organisasi. Fokusnya adalah bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses menghasilkan hasil tersebut. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi, konsistensi, dan kualitas tinggi secara berkelanjutan. PDCA atau Plan Do Check Act. Model ini dikembangkan oleh W. Edwards Deming, yaitu ada 4. Yang pertama itu plan, identifikasi masalah dan rencanakan solusi. Yang kedua do, yaitu laksanakan rencana dalam skala kecil. Yang ketiga cek, evaluasi hasilnya apakah ada peningkatan. Yang terakhir itu terapkan solusi secara luas jika berhasil. Selanjutnya itu model perbaikan kualitas proses. Total Quality Management TQM. TQM adalah pendekatan manajemen menyeluruh yang mengajak semua bagian organisasi untuk terlibat aktif dalam perbaikan kualitas. TQM berfokus pada kepuasan pelanggan. Semua aktivitas perusahaan diarahkan untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. TQM tidak mencari hasil instan, tetapi proses peningkatan kualitas secara bertahap dan terus-menerus. Dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Kaizen. Yang ketiga, partisipasi semua karyawan dari level manajemen atas sampai staf operasional, semua orang memiliki tanggung jawab terhadap kualitas. TQM mendorong budaya kerja tim dan komunikasi terbuka. Proses perbaikan dan pengendalian. Perbaikan proses merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari proses bisnis. Setelah perbaikan dilakukan, dibutuhkan pengendalian proses agar hasil yang dicapai tetap konsisten dan berkelanjutan. Tahapan umum proses perbaikan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dalam proses yang berjalan. Yang kedua, analisis akar penyebab dari masalah tersebut. Yang ketiga, perancangan solusi yang tepat dan relevan dengan penyebab masalah. Yang keempat, melakukan uji coba solusi serta mengevaluasi dampaknya. Yang kelima, mengimplementasikan perbaikan secara menyeluruh dan permanen. Pengendalian prosesnya yaitu yang pertama pemantauan berkala, yang kedua penetapan indikator kerja utama, yang terakhir itu penyusunan dan penerapan SOP, standar operating procedure. Selanjutnya yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, termasuk biaya untuk mencegah, menemukan, dan memperbaiki kesalahan. Menurut definisi dari Feigenbaum 1991, biaya kualitas mencakup biaya untuk mencapai kualitas yang baik serta biaya akibat kualitas yang buruk. 4 jenis biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, prevention cost. Biaya untuk mencegah terjadinya cacat seperti pelatihan, perencanaan mutu, dan pengembangan sistem kualitas. Yang kedua, biaya penilaian, appraisal cost. Biaya untuk mengukur dan memantau kualitas seperti inspeksi, pengujian, dan audit mutu. Yang ketiga, biaya kegagalan internal failure cost. Biaya akibat kesalahan yang ditemukan sebelum produk sampai ke pelanggan, seperti pengerjaan ulang, scrap, dan downtime. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya karena produk cacat yang sampai ke pelanggan seperti telur garansi dan kerusakan reputasi. Selanjutnya yang akan dilanjutkan rekan saya materi ketiga. Selanjutnya itu ada konsep biaya kualitas. Konsep biaya kualitas menekankan bahwa investasi dalam pencegahan dan pengendalian mutu di awal akan jauh lebih murah dibandingkan menanggung biaya kegagalan di kemudian hari. Semakin tinggi kualitas proses, semakin rendah biaya kegagalan yang harus ditanggung. Prinsip biaya kualitas 1. Biaya kualitas bukan hanya biaya tambahan, tetapi investasi dengan mengelola biaya pencegahan dan penilaian perusahaan bisa menekan biaya kegagalan. Yang kedua, hubungan terbaik antara biaya pencegahan dan biaya kegagalan. Semakin besar biaya yang dialokasikan untuk pencegahan, semakin kecil potensi kegagalan dan kerugian. Tujuan utama, mencapai biaya kualitas
total yang optimal, yaitu titik di mana investasi dalam kualitas menghasilkan efisiensi maksimal dan meminimalkan total biaya. Perilaku biaya kualitas. Perilaku biaya kualitas menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pengendalian mutu, distribusi biaya kualitas juga akan berubah. Tujuan akhirnya adalah mengalihkan biaya dari kegagalan ke pencegahan. Pola umum perilaku biaya kualitas. Ketika perusahaan mulai fokus pada kualitas, biaya pencegahan dan penilaian naik karena ada pelatihan dan sistem baru, inspeksi dan lain-lain. Tetapi di saat yang sama, biaya kegagalan internal dan eksternal mulai turun karena cacat berkurang, komplain menurun dan lain-lain. Dinamika yang terjadi awal implementasi TKM atau PDCA, biaya pencegahan naik, biaya kegagalan mungkin belum langsung turun. Setelah beberapa waktu, perbaikan proses mulai menunjukkan hasil, tetapi biaya kualitas menurun karena efisiensi meningkat dan kegagalan menurun drastis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Jul. Baik, pandangan terhadap biaya kualitas dan jumlah kesalahan. Pandangan modern terhadap biaya kualitas dan jumlah kesalahan menekankan bahwa kualitas bukan lagi sekedar hasil akhir, melainkan bagian dari sistem yang bisa diukur, dikendalikan, dan ditingkatkan. Menurut Crosby, 1979, biaya kualitas bukan beban, tetapi investasi untuk mencegah kesalahan yang lebih mahal di kemudian hari. Kesalahan tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar, melainkan sebagai indikator lemahnya sistem, sebagaimana ditegaskan oleh Juran 1999, yang menyatakan bahwa kualitas harus dibangun ke dalam proses sejak awal, bukan diperiksa setelah produksi jadi. Semakin tinggi jumlah kesalahan, semakin besar pula biaya kegagalan yang harus ditanggung, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, pendekatan sistematis seperti total quality management dan continuous improvement diperlukan untuk menggeser biaya dari perbaikan ke pencegahan dengan tujuan akhir mencapai zero defects atau tingkat kesalahan mendekati nol. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Paujan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pendekatan manajemen mutu menempatkan proses sebagai fondasi utama dalam mencapai kualitas yang optimal. Dimulai dari pemahaman definisi proses dan manajemen. Langkah-langkah perbaikan proses sistematis mulai dari identifikasi hingga implementasi dan evaluasi menunjukkan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam menjamin efektivitas operasional. Studi kasus Ford Motor Company menggambarkan bagaimana penerapan bisnis proses engineering dapat menghasilkan efisiensi signifikan melalui standarisasi pembagian kerja dan perbaikan proses secara menyeluruh. Model-model perbaikan kualitas seperti PDCA dan Total Quality Management atau TQM menggarisbawahi peran aktif semua pihak dalam membangun budaya kerja yang mendorong perbaikan terus-menerus. Di sisi lain, analisis biaya kualitas melalui pencegahan, penilaian, dan biaya kegagalan menekan bahwa investasi dalam mutu pada tahap awal jauh lebih ekonomis daripada menanggung kerugian akibat kesalahan yang terjadi kemudian hari. Pandangan modern seperti yang dijelaskan oleh Crosby dan Juran menunjukkan bahwa
Biaya kualitas merupakan alat manajerial untuk mengukur efektivitas sistem serta menunjukkan bahwa semakin rendah jumlah kesalahan, semakin matang pula sistem yang diterapkan. Dengan begitu, integrasi strategi pengendalian mutu dan perbaikan proses berupaya menggeser fokus dari perbaikan reaktif menuju tindakan proaktif yang mendekati konsep zero defect yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada sesi tanya jawab nggak, Bu? Ada 1 orang, itu pun kalau ada yang ditanya, tapi kalau nggak ada tutup aja. Ya baik, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, langsung kita sempurnakan. Silakan, ada Amir, yang mau tutup bertanya? aja. Oke baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf, tadi yang nggak hadir, udah hadir belum ikut kelompok ini? Udah, Bu. Udah Bu tadi, Bu. Yang kesimpulan. Udah. Udah. Oke, berarti dia aman ya, nggak jadi ikut yang lain. Silakan ditutup aja. Saya absen habis ini. Oke baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.